Assalamualaikum tilmizun tilmizatun. Apa kabarmu pagi ini? Apa kabarmu hari ini? Apa kabar semua? Semua apa kabar? Apa kabarnya semuanya? Sugeng enjang pripun kabare? Sugeng enjang pripun kabare? Yang lebih kompak lagi. Nah, alhamdulillah semuanya sudah dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Ustadz Pandu dalam di pembelajaran tematik. Berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Kita berdoa semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Nah, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ustadz akan memberikan sebuah ice breaking dulu. Bagaimana ice breakingnya? Dengarkan Ustadz Pandu bersama-sama ya. Contohnya gini, Ustadz kasih contoh dulu, nanti teman-teman bisa melakukan bersama-sama di rumah. Siap? Didengarkan ya. Nah, kita gunakan kedua tangan kita seperti ini. Buka tutup jari-jari tangan. Buka lebar-lebar taruh di pangkuan. Naik sampai ke dagu. Digulung-gulung sambil tersenyum manis, sambil tertawa haha, sambil teriak hore. Nah, itu tadi. Yuk, sekarang teman-teman pasti sudah bisa semuanya kan? Itu seperti yang Ustadz Pandu ajarkan ketika berada di kelas dulu. Nah, teman-teman, sekarang kita bersama-sama melakukan ice breaking. Ustadz hitungi, nanti teman-teman teman-teman melaksanakan bersama-sama. Siap? Are you ready? Ustadz yang nyanyi, teman-teman yang melakukan ya. Nah, 1, 2, 3. Buka tutup jari-jari tangan. Buka lebar-lebar taruh di pangkuan. Naik sampai ke dagu. Digulung-gulung sambil tersenyum manis, sambil tertawa haha, sambil teriak hore. Nah, semoga dengan ice breaking yang sudah sampaikan tadi bisa menumbuhkan semangat teman-teman semuanya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, baiklah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja sih? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu sebenarnya ada 7 teman-teman. Tapi hari ini kita akan mempelajari 3 saja. Apa itu yang pertama? Untuk yang pertama itu ada tumbuh dan berkembang. Yang kedua yang kita akan pelajari yaitu makan dan minum. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga ada berkembang biak. Nah, langsung saja kita menuju yang pertama.
Yang pertama, tadi Ustaz sudah menyebutkan bahwasanya ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Seperti contohnya di sini Ustaz sudah menyiapkan ada gambar manusia dari lahir bayi menuju dewasa. Jadi manusia itu tumbuh dari kecil menjadi anak kecil, menjadi anak remaja, lalu menjadi dewasa. Seperti halnya juga pada hewan. Nah, contohnya hewannya ada di sini. Di sini ada sebuah ayam. Ayam ini dari telur menjadi dewasa. Selain itu, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, tumbuhan itu pertamanya dia keluar dari tunas terlebih dahulu. Setelah keluar dari tunas, mereka akan sedikit demi sedikit tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi sehingga menjadi pohon yang besar. Sekarang kita akan memasuki ciri-ciri yang kedua. Nah, apa tadi yang Ustaz sebutkan di ciri-ciri yang kedua? Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makan dan minum. Nah, dalam kesehariannya manusia dan tumbuhan serta hewan itu memerlukan makan dan minum. Manusia bisa membuat makan dan minumnya sendiri. Hewan juga bisa mencari makan dan minumnya sendiri. Nah, bagaimana ya dengan tumbuhan? Tumbuhan bisa apa enggak membuat makanannya sendiri seperti kita, layaknya seperti manusia? Bisa apa tidak, teman-teman? Jawabannya yaitu tumbuhan itu juga bisa memasak makanan dia sendiri. Dapat alif-alifah. Untuk yang pertama yaitu ketika kita melihat ayam dan juga anak-anaknya yang mencari makan di sekitar rumah kita setiap pagi dan sore hari. Nah, mereka mencari makanan untuk apa? Untuk bertahan hidup. Sedangkan manusia juga seperti itu. Kita sebagai manusia juga mencari makanan setiap harinya. Mencarinya di mana? Tidak di tanah seperti ayam tadi, tetapi kita mencarinya di mana? Di pasar, di swalayan, dan juga di toko-toko yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Tentunya untuk mempertahankan hidup kita supaya kita tetap hidup. Nah, Allah sudah memerintahkan kepada kita harus makan makanan yang baik-baik. Karena apa? Karena makanan yang baik akan menentukan akhlak kita ke depannya. Kalau kita memakan makanan yang halal, makanya nanti akhlak kita juga akan menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 57 yang artinya, makanlah yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Nah, sahabat alif-alifah, untuk selanjutnya, untuk yang manusia dan hewan sudah. Manusia dan hewan mencari makanannya sendiri. Sekarang bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan itu juga bisa memasak makanan dia sendiri. Dengan cara apa? Pasti teman-teman atau sahabat alif-alifah sudah mengetahuinya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bisa membuat makanan seperti manusia? Bisa memasak di kompor seperti manusia? Nah, jawabannya bisa. Kenapa? Karena tumbuhan itu bisa melakukan proses fotosintesis. Baiklah, sahabat alif-alifah, untuk proses fotosintesis bisa dilihat di sini. Nah, di sini unsur yang paling penting untuk proses fotosintesis yang pertama ada matahari, dan yang kedua ada air, dan yang ketiga pastinya ada untuk yang memasaknya. Apa namanya ini? Namanya daun. Kenapa daun berwarna hijau? Karena daun itu mengandung klorofil atau zat hijau daun. Nah, zat hijau daun itu nantinya akan menyerap cahaya dari matahari sehingga apa? Sehingga di daun akan terjadi sebuah proses pembuatan makanan. Nah, tentu kita harus mengetahui bersama sahabat alif-alifah. Karena apa? Karena perlu diketahui bahwasanya ketika kita menyiram sebuah tanaman itu harus dilaksanakan ketika pagi hari. Kenapa harus pagi hari? Karena apa? Karena ketika pagi hari tumbuhan ini akan menyerap cahaya dari matahari yang mulai bersinar. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Nah, fotosintesis tadi kan membutuhkan unsur yang kedua ada air. Karena kalau tidak kita siram ketika pagi hari, nantinya tumbuhan-tumbuhan yang kita miliki akan menjadi layu. Ustaz akan memberikan dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa daun pada tumbuhan itu berwarna hijau?
Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita disarankan menyiram tanaman di pagi hari? Nah, sahabat Alif-Alifah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu tumbuh dan berkembang dan juga berkembang biak. Apa sih yang dimaksud dengan tumbuh dan berkembang? Nah, seperti contohnya yang ada di gambar sebelah sini. Tumbuh dan berkembang itu merupakan proses dari kecil menjadi lebih besar lagi. Nah, sedangkan untuk yang berkembang biak itu adalah merupakan proses dari satu menjadi lebih banyak lagi. Contohnya seperti gambar yang ada di sebelah kanannya Ustadz Pandu ini. Nah, sahabat Alif-Alifah, untuk mengetahui tumbuh dan berkembangnya suatu makhluk hidup, kita bisa menggunakan alat ukur seperti yang sudah kita lakukan di sekolah kita di SD Dalismat. Kita juga sudah pernah melaksanakan pengukuran tinggi badan. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada pengukuran tinggi badan dari siswa-siswa di SDIT Dalismat. Untuk mengukur sebuah tinggi badan, kita menggunakan yang namanya meteran. Untuk menghitung dari berat badan siswa, kita bisa menggunakan yang namanya timbangan duduk. Kita bisa menggunakan untuk mengukur sebuah pertambahan panjang dari sebuah benda atau dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan yang tumbuh, yang kita tanam dari biji sampai tumbuh ke tunas lalu menjadi pohon yang lebih besar lagi. Nah, itu kita bisa ukur menggunakan penggaris. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau mengukur yang lebih tinggi lagi? Atau misalkan pohon yang ada di depan rumah kita tingginya lebih dari kita bisa menggunakan pengukur. Kita bisa menggunakan pengukur berupa meteran. Baiklah sahabat Alif-Alifah, di sini Ustadz memiliki sebuah alat ukur untuk mengukur tinggi badan. Nah, alat ukur ini bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan dari tinggi manusia. Kita bisa menggunakan alat ukur tinggi badan seperti ini untuk mengukur berapa panjang dari tinggi badan kita. Nah, baiklah selanjutnya di sini Ustadz memiliki sebuah contoh. Contohnya di sini ada Imron yang memiliki tinggi 100 cm. Nah, kalau dijadikan ke dalam meter itu menjadi berapa ya? Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, Ustaz sudah mempersiapkan sebuah tangga. Di sini ada tangga dari kilometer ke milimeter. Nah, kita lihat di sini dari sentimeter ke meter. Ini naik apa turun ya? Kalau naik, satu tangga itu nanti dibagi 10. Tapi kalau kita turun, satu tangga itu nanti dikali 10. Nah, baiklah kita lihat Imron tadi tingginya 100 cm. Kita lihat kalau dijadikan ke dalam meter, hasilnya berapa ya? Coba di sini dari sentimeter ke meter itu naik 2 tingkat. Jadi tadi Imron tadi tingginya 100 cm. Kalau kita naikkan menjadi meter berarti naik 2 itu 10 dan 10. Berarti dikurangi saja atau dibagi saja. Dibagi berapa? Dibagi 100. Tinggi Mas Imron dalam satuan meter yaitu 1 meter. Baiklah sahabat Alif-Alifah, selain kita bisa mengukur dari pertumbuhan panjangnya, kita juga bisa mengukur berat dari makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Contohnya di sini Ustadz memiliki contoh. Di sini ada adik bayi yang sudah ditimbang. Di situ timbangannya menunjukkan angka 4 kg. Nah, 4 kg itu kalau dijadikan ke dalam gram itu juga bisa loh teman-teman. Bagaimana ya caranya? Nah, caranya seperti yang ada di sini. Tarat. Bisa lihat di sini seperti tangga dari satuan panjang tadi. Untuk satuan berat di sini yang paling atas ada kilo, tapi bukan kilometer lagi, tapi di sini ada kilogram. Lanjut ke bawahnya sampai ke miligram. Adik bayinya tadi kan beratnya 4 kg. Nah, kalau dijadikan ke dalam gram, berarti nanti hasilnya berapa ya? Coba kita hitung bersama-sama.
Masih seperti yang satuan pajak tadi, kalau naik berarti nanti dibagi 10, kalau turun kita kalikan 10. Jadi di situ tadi adik bayinya beratnya 4 kg. Kita lihat dari kilogram ke gram. Kilogram ke gram itu turun ada berapa tangga? Benar sekali, ada 3 tangga. Berarti kita kalikan saja 4 dikalikan 1000. Kenapa 1000? Karena nolnya kan ada 3 tadi, turunnya 3 tangga. Jadi dikalikan 1000. Berarti berapa? 4 kali 1000 sama dengan 4000 gram. Jadi berat dari adik bayinya tadi adalah 4000 gram. Nah, baiklah sahabat Alif Alifah, itu tadi yang bisa Ustadz sampaikan. Nah, kita review kembali. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ciri-ciri makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama ada makan dan minum, yang kedua ada berkembang biak, dan yang ketiga ada tumbuh dan berkembang. Dan jangan lupa pertanyaan dari Ustadz nanti dijawab di Google Classroom. Dan kita juga sudah mempelajari tentang satuan panjang dan juga satuan berat tentunya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga 3M. M yang pertama memakai masker tentunya, dan juga mencuci tangan dan menjaga jarak tentunya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatannya. Dari Ustadz cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.